Suprato ya. Iya, Pak. Nah, oke, harus semangat, jangan seperti tadi bilang tidak semangat kayaknya. Iya, Aduh, Pak. terlalu ini, padahal dia masih ini. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai ujian komprehensif pada sore hari ini. Sudah sore, sekarang sudah jam 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya mau ini ujiannya ini tidak sama dengan ujian-ujian lain. Langsung kita ujian secara menyeluruh, Pak. Tapi walaupun dia secara menyeluruh, saya sudah batas-batasi sampai di mana batas-batasannya. Jadi yang saya mau tahu itu cuma bagaimana tajwidnya, baca tulis Al-Qurannya, bagaimana bagaimana menurut Pak Soekarto itu mengenai ayat-ayat yang diturunkan, ayat-ayat pendidikan, dan selanjutnya implementasi pembelajaran PJBL. Ya, oke, Iya, Pak. saya mulai dulu. Coba baca ayat apa yang akan dibacakan untuk penampilan pertama ini. Silakan. Baik, terima kasih, Pak. Untuk ayat yang akan saya bacakan itu Quran Surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatagha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Faliyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, cukup. Sadaqallahu Terus, adzim. oke, silakan ditulis Baik, Pak. ayat 1 sampai 5 saja. Iqra bismi rabbikal Siap. ladzi dan sampai ya. Siap, Pak.
Ini sudah Pak. Ya, oke, sudah silakan. Mana? Bismillah, kayaknya bagus tulisannya Pak ya. Kayaknya tidak terlalu. Oke. Izin Pak untuk backgroundnya Pak. Ya. Iya, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Oke, saya kira boleh Pak, bagus. Nah, baik, untuk selanjutnya ini memang ayat yang pertama turun, kita disuruh membaca. Jadi memang luar biasa ini ayat Pak. Jadi dulu waktu masih zaman jahiliyah kan orang bodoh. Nah, sekarang Baik. kita begitu Islam datang, yang pertama itu diturunkan ayat ini, Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pertanyaannya kenapa ayat itu Pak diturunkan pertama? Silakan. Baik Pak. Pada kala itu di saat ayat pertama kali turun, umat Nabi Muhammad masih dalam masa atau masih dalam jahiliyah. Artinya kemampuan atau pola pikirnya masih dalam tanda kutip masih bodoh Pak. Maka turunlah ayat pertama Iqra yang artinya bacalah. Jadi ada perintah untuk membaca agar supaya manusia punya pedoman hidup. Jadi pada waktu itu umat Nabi Muhammad banyak yang menyembah berhala, kemudian terjadi ketimpangan sosial di mana-mana. Jadi dengan adanya itu, masyarakat pada zaman itu, umat Nabi Muhammad disebutnya jahiliyah, maka turunlah ayat yang pertama itu tadi, Iqra. Gitu. Ada makna apa namanya? Menjawab masalah zaman jahiliyah. Ya, Iya, cukup menarik zaman Pak. jahiliyah, Pak. Oke, silakan dilanjutkan implementasi dari pembelajarannya berbasis PJBL. Silakan Pak. PJBL, Pak. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik adik-adik, sebelum kita akan memasuki pembelajaran pada kali ini, maka Pak Guru ingin satu orang yang akan memimpin doa sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini. Baik, Adik Dandri dipersilakan untuk memimpin doa pada pembelajaran kita kali ini. Dipersilakan Adik Dandri. Baik, terima kasih Adik Dandri sudah memimpin doa eh, pada pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadiran adik-adik semuanya. Jadi Pak Guru akan melakukan absensi untuk kalian semuanya. Yang pertama adik Haironi, ya hadir. Yang kedua adik
Abdul Sadik Jano. Ya, hadir. Selanjutnya adik Dandri, hadir ya. Ya. Jadi semuanya hadir ya adik-adik. Oh, ada yang sakit. Ya, semoga yang sedang dalam keadaan sakit diberikan kesehatan, segera disembuhkan dari penyakitnya, dan bisa beraktivitas kembali mengikuti proses pembelajaran yang ada di sekolah kita ini. Itu ya adik-adik ya. Oke, selanjutnya Pak Guru akan mempersiapkan terlebih dahulu alat dan media yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran ini. Baik, adik-adik, kita pada kali ini kita akan mempelajari jujur dan amanah. Jujur dan amanah. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi terhadap materi pembelajaran kita pada kali ini, alangkah lebih baik jika kita mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam proses pembelajaran kali ini. Bagaimana adik? Setuju? Oke, baik. Jadi, Pak Guru minta tolong, minta bantuannya untuk eh, membacakan tujuan pembelajaran yang pertama. Jadi Pak Guru minta tolong kepada adik Zulkifli. Oke, adik Zulkifli, bisa bacakan tujuan pembelajaran kita yang pertama? Ya, baik. Itu tadi tujuan pembelajaran kita yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa adik Heroni untuk membacakan tujuan pembelajaran kita yang kedua? Ya, baik sekali. Itu tadi tujuan pembelajaran kita yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, adik Siti Masita. Adik Siti Masita bisa dibacakan tujuan pembelajaran kita yang ketiga? Ya, baik. Itu tadi. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam proses pembelajaran kita pada kali ini itu ada tiga. Itulah tadi yang sudah disebutkan oleh adik Haironi, adik Zulkifli, dan juga adik Siti Masita. Terima kasih banyak. Kita berikan aplaus dulu untuk mereka bertiga. Oke, selanjutnya Pak Guru ada pertanyaan. Pak Guru punya beberapa pertanyaan yang mungkin kalian bisa menjawabnya. Boleh adik-adik kira-kira? Baik. Oke. Yang pertama, mengapa sih amanah dan jujur itu penting dalam kehidupan? Ada yang tahu? Angkat tangan. Nah, oke. Adik dan Ri, coba. Iya, seperti itu. Baik. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Adik, adik Andi Lala, adik Andi Lala, iya, iya. Iya, baik juga. Iya. Jadi amanah dan jujur itu memang penting dalam kehidupan karena dengan amanah dan jujur kita bisa eh, memberikan nilai-nilai yang penting dalam sebuah kehidupan. Selanjutnya nomor dua, bagaimana cara menerapkan sikap amanah dan jujur? Ada yang tahu? Adik-adik? Oke, silakan adik Harisa, dipersilakan untuk menjawab. Ya, seperti itu. Ada lagi? Oh, adik Sulpi, dipersilakan. Ya, seperti itu baik. Jadi itu tadi bagaimana cara menerapkan sikap amanah dan jujur itu memang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar supaya nilai-nilai yang terkandung dalam sifat amanah dan jujur itu dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi sekedar pertanyaan untuk membangkitkan membangkitkan apa namanya daya ingat dari peserta adik-adik sekalian. Selanjutnya, nah, apa itu jujur? Pak Guru minta tolong kepada adik Heroni untuk membacakan
apa sih itu jujur yang sebenarnya? Oke, dipersilakan ada Heroni. Ya, ya baik. Ya, seperti itu. Jadi kejujuran itu adalah konsistensi antara ucapan, perbuatan, dan juga kenyataannya. Jadi kalau seandainya apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan, kemudian kenyataannya itu berbanding lurus, itulah yang dinamakan dengan jujur. Nah, bagaimana dengan kalau seandainya kita mengucapkan A, kemudian yang kita lakukan B, kenyataannya jadi C, kira-kira itu masih bisa disebut jujur atau tidak, adik-adik? Iya, itu bukanlah sifat jujur. Nah, jujur yang dimaksud di sini adalah konsistensi antara ucapan, perbuatan, dan juga kenyataan itu berbanding lurus. Jadi sama, gitu. Nah, orang yang jujur itu akan selalu berkata benar dan tidak menyembunyikan atau memutarbalikkan fakta. Jadi, adik-adik, ciri-ciri orang yang jujur itu dia selalu akan berkata benar, tidak menyembunyikan apapun, atau bahkan memutar balikan fakta, ya. Jadi ciri-ciri orang yang jujur seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya, apa sih itu amanah? Nah, ada yang tahu apa itu amanah? Ayo bantu bacakan, bantu Pak Guru untuk membacakan apa yang sudah tampil di layar monitor Pak Guru ini. Adik Andi Hilala. Oke, ya silakan bacakan adik. Ah, ya. Jadi apa sih itu amanah? Sikap amanah itu adalah kemampuan seseorang untuk menjaga dan melaksanakan tanggung jawab yang diberikan, baik itu dalam sebuah janji, pekerjaan, ataupun harta benda. Jadi yang dimaksud di sini dalam sikap amanah itu adalah tanggung jawab, rasa tanggung jawab dalam menjaga apa yang sudah diberikan kepada kita, seperti itu ya. Jadi kemampuan seseorang dalam menjaga dan melaksanakan tanggung jawab itulah yang disebut dengan amanah. Sudah paham ya, adik ya? Ya. Orang yang amanah dipercaya oleh orang lain karena ia selalu menjaga kepercayaan yang diberikan. Itu adalah ciri-ciri orang yang mempunyai sifat amanah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, apa saja sih hikmah jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, membangun kepercayaan ketika seseorang bersikap amanah dan jujur, dia akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jadi, kepercayaan ini sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga, pertemanan, pekerjaan, ataupun masyarakat. Jadi, membangun kepercayaan itu sangatlah penting, adik-adik. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, tanamkanlah apa sifat jujur dan juga amanah agar supaya orang lain dapat percaya kepada kita. Nah, jika orang lain sudah percaya kepada kita, maka dalam mengarungi kehidupan, dalam kita melaksanakan kehidupan bermasyarakat, bersosial, kita akan mendapatkan pertemanan yang banyak, pekerjaan yang baik dan rasa kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Seperti itu ya, adik-adik ya. Oke, selanjutnya menciptakan kedamaian. Nah, jadi salah satu hikmah kita mempunyai sifat jujur dan juga amanah itu adalah menciptakan kedamaian. Jadi kejujuran dan amanah itu membawa kedamaian hati. Karena orang yang jujur tidak merasa cemas dan takut akan kebohongan terungkap. Sebaliknya, orang yang berbohong itu akan mengkhianati amanahnya, selalu hidup dalam ketakutan dia. Itu orang-orang yang eh, tidak amanah, berbohong sukanya. Jadinya dia dia selalu selalu dihantui dengan rasa takut. Kenapa dia selalu dihantui dengan rasa takut? Karena dia bohong, karena dia tidak amanah terhadap apa yang sudah dipercayakan kepadanya dari orang lain. Kemudian dia selalu berkata bohong. Apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, dan juga kenyataannya itu tidak sama, tidak konsisten seperti itu ya. Paham ya sampai di sini adik-adik? Ya, baik.
Selanjutnya, hikmah selanjutnya itu menumbuhkan integritas. Menumbuhkan integritas itu seperti apa sih? Nah, jadi menumbuhkan integritas itu adalah seorang yang jujur dan amanah itu akan selalu dikenal sebagai pribadi yang memiliki integritas tinggi. Nah, integritas ini adalah pondasi dari karakter yang kuat dan mulia, yang mana dihormati oleh orang lain. Jadi orang-orang yang punya integritas, jadi dia punya landasan sifat amanah dan juga jujur tadi itu, dia akan punya fondasinya itu punya integritas yang tinggi di hadapan lingkungan sekitarnya dia, di hadapan masyarakat, di hadapan keluarga, masyarakat dan teman-temannya. Dia akan punya fondasi eh, kuat seperti itu, adik-adik. Dan dia akan dihormati tentunya karena dia punya integritas yang tinggi. Jadi adik-adik usahakan punya itu sifat amanah dan jujur sebagai fondasi untuk menumbuhkan integritas. Yang mana ketika adik-adik sudah memiliki pandangan apa orang lain sudah menganggap adik-adik punya integritas yang tinggi, maka adik-adik akan dihormati dan disegani oleh orang lain. Seperti itu. Pengen ya adik-adik ya disegani dan juga dihormati oleh orang lain, rasanya pengen. Seperti itu. Selanjutnya, mendatangkan ketenangan jiwa. Mendatangkan ketenangan jiwa. Ya. Jadi ketika seseorang menjalankan amanah dengan baik dan selalu berkata jujur, hatinya akan merasa tenang. Karena kenapa? Dia tidak perlu khawatir dengan apapun. Kenapa dia tidak perlu khawatir dengan apapun? Karena apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, dan kenyataannya itu sama. Maka sekarang dia bilang, oh saya habis makan tahu isi misalnya. Maka dia tidak akan khawatir dengan apa yang sudah dia ucapkan. Karena memang kenyataannya dia sudah makan tahu isi. Seperti itu. Ya, paham ya adik-adik ya? Nah, ya paham. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan ketenangan kepada mereka yang selalu menjalankan perintah-perintahnya. Jadi itu tadi ya, adik-adik ya, hikmah dari sifat eh, jujur dan juga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Selanjutnya, bagaimana contoh sikap jujur dan amanah sih? Bagaimana sih sikap contohnya itu? Contoh sikapnya. Nah, jadi yang pertama, menjaga rahasia yang dipercayakan oleh teman, ya. Jadi menjaga rahasia yang dipercayakan oleh teman, misalnya seperti ini. Ada teman kalian yang curhat kepada kalian bahwasanya dia punya rahasia, dia punya suatu yang yang seharusnya cuma kalian berdua saja yang mengetahuinya. Maka ketika kalian menjaga rahasia yang dipercayakan oleh teman kalian tadi itu adalah contoh sikap jujur dan amanah. Gitu ya, adik-adik. Nah, yang kedua, tidak mengambil barang milik orang lain meskipun tidak ada yang melihat. Nah, mencuri maksudnya. Jadi, jadi ketika ada barang apapun di atas meja, walaupun di sekitaran meja tersebut tidak ada siapapun yang akan melihat, dan kalian tidak mengambil barang tersebut, maka itu adalah salah satu contoh sikap yang amanah dan juga jujur. Ya, jadi dengan begitu kalian akan dinilai sebagai orang yang punya integritas yang tinggi. Akhirnya kalian akan dihormati dan juga disegani, begitu ya. Nah, selanjutnya mengembalikan barang yang dipinjam dalam kondisi baik dan tepat waktu. Nah, ini adalah salah satu contoh sikap amanah yang paling nyata ini. Jadi ketika kalian dipinjamkan oleh teman kalian, misalnya penggaris ketika dalam kelas kan, kalian dipinjamkan oleh teman kalian sebuah penggaris. Maka ketika kalian selesai menggunakan penggaris itu dan kalian akan mengembalikannya, kembalikanlah penggaris itu dalam kondisi yang baik seperti di saat kalian meminjam penggaris tersebut. Kemudian kembalikanlah sesuai dengan waktu yang sudah kalian sepakati. Misalnya, eh, Tamang, pinjam gua ini penggaris. Cuma 5 menit. Nah, usahakan kalian pulangkan, kalian kembalikan itu penggaris, ya memang dalam waktu 5 menit. Jangan sampai dilebih-lebihkan. Jadi ketika kalian mengembalikannya dalam kondisi yang tetap baik, terjaga, dan juga tepat waktu,
maka itulah salah satu contoh sikap jujur dan amanah begitu. Bisa dipahami ya, Adik? Oke, yang terakhir, mengatakan kebenaran meskipun itu sulit atau tidak menguntungkan diri sendiri. Jadi, apapun yang kalian rasakan, apapun yang kalian pikirkan tentang sebuah kebenaran, itu ungkapkan. Meskipun itu sulit, karena memang hal-hal yang baik, hal-hal yang benar itu sulit untuk kita lakukan, sulit untuk kita ungkapkan. Oleh sebab itu, adik-adik sebagai insan yang mempunyai pemahaman mengenai sikap jujur dan amanah, lakukan itu walaupun itu sulit. Oke? Nah, walaupun itu tidak menguntungkan dirinya adik-adik sekalian, tetap kalian harus mengungkapkan, tetap kalian harus eh, melaksanakan itu, walaupun itu sulit. Nah, itu tadi contoh-contoh sikap jujur dan juga amanah. Baik, selanjutnya motivasi untuk berperilaku jujur dan amanah. Nah, yang pertama ini ada kesadaran akan pengawasan Allah. Setiap muslim harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi setiap perbuatannya. Kemudian yang kedua, ada mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harus memotivasi dirinya untuk berperilaku amanah dan jujur dengan tujuan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya menjaga kehormatan diri. Jadi orang yang amanah dan jujur akan menjaga kehormatan dirinya. Ia tidak akan mau dicap sebagai pembohong ataupun pengkhianat, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir itu ada balasan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang besar bagi orang-orang yang jujur dan juga amanah. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kalian ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, kesimpulannya sikap amanah dan jujur itu adalah fondasi penting dalam kehidupan seorang muslim. Baiknya kalian sebagai peserta didik yang adalah warga dari sekolah kita, SMP Negeri 6 di Moga, kalian itu harus memiliki sikap amanah dan jujur. Mengapa sikap amanah dan jujur itu penting untuk kalian miliki? Karena itu adalah fondasi penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke? Jadi selain memberikan dampak positif di dunia, sikap ini juga akan dipertanggungjawabkan oleh kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, setiap muslim, setiap kalian peserta didik, setiap kalian siswa-siswi itu harus selalu berusaha untuk menjaga amanah dan berkata jujur dalam setiap situasi. Dengan mengharapkan ridha Allah dan menyadari bahwa setiap perbuatannya akan diperhitungkan di akhirat. Oke. Oke, selanjutnya Selanjutnya Pak Guru akan membagikan kalian dalam sebuah kelompok. Dalam sebuah kelompok Pak Guru akan membagikan kalian yang mana nanti akan ada eh, sebuah apa namanya proyek yang akan kalian kerjakan. Jadi apakah itu? Oke, kita akan bagi kelompok terlebih dahulu. Setuju adik-adik? Oke, mantap. Jadi kelompok satu, oh ya, diketuai oleh adik Haironi. Baik. Selanjutnya yang kedua, oke, adik Andi Hilala. Kelompok tiga, ya, adik Siti Masita. Jadi adik-adik yang lain silakan menyesuaikan ya. Silakan bergabung dengan ketua-ketua kelompok yang sudah Pak Guru tentukan tadinya ya. Oke, paham? Baik. Silakan kalian duduk berkelompok dulu. Menyesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sudah ya. Sudah duduk berkelompok. Oke. Pak Guru punya sebuah video, punya tayangan yang akan kita saksikan bersama-sama. Pak Guru punya sebuah video ini sebelum kita lanjut lebih jauh lagi tentang pembelajaran kita pada kali ini. Pak Guru punya sebuah video. Kita saksikan sama-sama ya, adik-adik ya. Oke, baik.
Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang baik. Jadi, loh, iya kok kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang baik itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang baik. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja, Bud, duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Udah, Udah, enggak. buat aku aja lah sini, ah. Jangan. Udah, buat aku aja sini, ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orangnya tuh. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Baik, itu tadi adalah sebuah tayangan video yang mana kalian sudah saksikan secara bersama-sama. Nah, adik-adik, apa sih yang kalian dapatkan dari tayangan video tersebut? Coba, Pak Guru mau bertanya, apa sih yang kalian dapatkan dari tayangan video itu? Coba, siapa yang tahu? Siapa yang bisa menyimpulkan dari tayangan sebuah video tadi? Ya, silakan, Adik Zulkifli. Ya, silakan. Ya, jadi jujur, sifat jujur dan juga amanah itu penting. Seperti yang sudah kalian saksikan di dalam sebuah video tadi. Jadi ketika adik tersebut sudah
mendapatkan dompet, yang mana dompet itu tidak sengaja terjatuh dompet tersebut, dan kemudian siapa tadi namanya? Ya, adik Budi kan yang dalam video. Adik Budi tadi menemukan dompet tersebut, dia tidak mengambil isi dari dompet tersebut, walaupun dia juga sedang membutuhkan. Jadi dia tetap jujur dan juga amanah terhadap dompet yang bukan miliknya, bukan haknya. Itulah sifat-sifat seperti itu yang kalian harus tanamkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, coba kita ingat-ingat kembali mengenai video tadi. Jadi setelah adik Budi tadi mengembalikan dompet kepada si pemiliknya, coba apa yang dia dapatkan? Walaupun dia tidak meminta, walaupun si Budi ini tidak meminta, maka orang lain akan memberikan. Orang lain akan memberikan ganjaran terhadap apa yang sudah dia lakukan, terhadap apa yang sudah dia jaga, terhadap apa yang sudah teramanahkan kepada dirinya. Dia mendapatkan sesuatu yang di luar dugaan bahkan. Jadi buah dari kejujuran itu adalah kesempurnaan, seperti yang ada di dalam video tadi. Ya kan? Udah paham ya adik-adik ya? Oke? Baik. Nah, sekarang Pak Guru punya sebuah lembar kerja, yang mana lembar kerja ini tentunya eh, kalian akan pecahkan sebuah apa sih yang menjadi petunjuk di sebuah lembar kerja yang akan Pak Guru bagikan nantinya. Oke, jadi lembar kerja yang akan Pak Guru bagikan itu adalah lembar kerja yang mana kalian akan kerjakan atau akan membuat proyek kalian. Kalian akan dituntut untuk membuat proyek. Proyek seperti apa sih Pak Guru? Ya, bisa dalam bentuk narasi, kemudian yang akan diceramahkan di depan publik. Itu biasanya di musola, ya, atau musola. Kita kan punya musola di sekolah kita kan. Jadi nanti setelah sholat zuhur berjamaah, kita akan adakan kegiatan ceramah misalnya, yang mana nanti kalianlah pelaku-pelakunya, si penceramahnya, gitu. Dari hasil proyek yang akan kalian kerjakan nantinya. Boleh? Boleh adik-adik ya? Oke, Pak Guru akan bagikan terlebih dahulu lembar kerjanya. Baik, kelihatan ya adik-adik ya? Kelihatan kan? Oke. Jadi ini adalah lembar kerja kelompok. Lembar kerja yang akan kalian kerjakan nantinya untuk membuat sebuah proyek. Proyek seperti apa yang Pak Guru jelaskan tadi, itu bisa dalam bentuk sebuah narasi, yang mana narasinya nanti bisa berbentuk sebuah ceramah. Ceramah yang nantinya kalian akan eh, buatkan sebuah proyek, yaitu sebagai penceramah. Penceramah lah kalian di musola kita, di musola sekolah kita. Jadi setelah selesai sholat zuhur berjamaah, kita akan praktekkan itu ceramah, yang mana hasil dari proyek yang kalian kerjakan ini. Saya adik-adik ya. Oke. Jadi instruksi kegiatannya seperti ini. Kalian ditugaskan untuk mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu. Jadi identifikasi masalahnya terlebih dahulu. Apa sih masalah-masalah yang ada? Kemudian coba diskusikan. Diskusikan dengan mengenai kurangnya sifat amanah dan juga jujur yang mungkin kalian temui di lingkungan adik-adik sekalian. Jadi setelah adik-adik amati di lingkungannya adik-adik, toh, kemudian adik-adik identifikasi masalah-masalah apa sih yang ada di lingkungan sekitarnya adik-adik. Oke? Kemudian yang kedua, masalah seperti apa sih yang sering kalian temui? Jadi masalah apa mengenai sikap amanah dan juga jujur ini? Apa-apa yang sering kalian dapatkan dalam kehidupan sehari-hari kalian, di lingkungan sekitar kalian, itu kalian angkat, kalian identifikasi itu sebagai sebuah masalahnya. Nah, yang ketiga, bagaimana masalah itu mempengaruhi hubungan sosial kalian? Nah, jadi apa sih hubungannya dengan apa? Hubungan sosial kalian? Apa pengaruhnya? Nah, itu kalian ungkapkan di situ ya. Selanjutnya,
kalian buatkan, susun rencana proyek. Jadi susun sebuah rencana proyek, jadi bebas per kelompok mau pilih yang seperti apa. Oke, mau pilih yang bagaimana. Itu tadi. Ada di sini kampanye sosial, video, poster, presentasi dan lainnya. Jadi adik-adik silakan silakan tentukan sendiri mau dibuat seperti apa proyeknya. Kampanye sosial itu seperti yang Pak Guru sudah ceritakan tadi di awal, bisa berbentuk narasi atau ceramah yang nantinya kalian akan eh, lakukan, kalian akan praktekkan ceramahnya di musola kita yang ada di sekolah kita. Kemudian selanjutnya, nah dari pekerjaan-pekerjaan ini, dari pembuatan tugas kelompok ini, kalian nanti akan dipresentasikan. Jadi kalian akan refleksikan sebagai tugas kelompok kalian, kemudian kalian presentasikan. Diskusikan dengan kelompok kalian tentang pengalaman dalam melakukan proyek ini. Tulis jawaban kalian dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja kalian itu. Jadi yang pertama, apa tantangan yang kalian hadapi dalam pelaksanaan proyek ini? Kemudian bagaimana kalian mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Kemudian apa yang kalian pelajari tentang sikap amanah dan juga jujur dari proyek ini? Kemudian bagaimana kalian menerapkan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Oke? Sampai di sini paham ya, adik-adik ya? Pak Guru sudah jelaskan lembar kerja yang akan kalian kerjakan, yang akan kalian pecahkan secara bersama-sama, yang akan kalian buatkan proyeknya secara bersama-sama, secara berkelompok. Paham ya? Oke, paham. Jadi Pak Guru berikan waktu kalian untuk mengerjakannya. Persilakan adik-adik. Waktu. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, diskusinya sudah selesai. Nah, proyek yang akan kalian presentasikan nantinya kita akan presentasikan di pertemuan berikut, kemudian akan kita praktekkan dalam kegiatan sholat zuhur berjamaah setelahnya ya. Oke adik-adik? Oke baik. Nah selanjutnya untuk ada lagi salah satu tugas yang akan kalian kerjakan, yang mana tugas ini sebagai bentuk evaluasi terhadap materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Oke? Oke, silakan Pak Guru sudah bagikan dan kalian kerjakan. Oke, terima kasih untuk mengerjakan tugasnya. Nah, sekarang kita akan eh, berdoa bersama-sama untuk menutup proses pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Oke? Baik, silakan Adik Zulkifli untuk memimpin doa menutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Dipersilakan Adik Zulkifli. Oke, baik. Terima kasih Adik Zulkifli sudah memimpin doa kita. Semoga apa yang sudah Pak Guru berikan tentang materi sifat amanah dan jujur bisa menumbuhkan sifat amanah dan jujur kalian dalam kehidupan kalian sehari-harinya. Nah, akhirnya Pak Guru akan mengakhiri pertemuan kita pada kali ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Pak Guru akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan mundur Pak Suprapto. Satu lagi orang. Setelah itu habis maghrib dilanjutkan. Iya Pak. Siap. Ya, satu lagi orang maju ini. Ya, iya, silakan Pak. Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.